Namaku Dedi dan sekarang umurku baru 14 tahun dan perawakanku tinggi 151,5 cm dan kulitku sawo matang, sedangkan mataku berwarna coklat. Dan kisah yang aku ceritakan ini adalah kisah nyata sekaligus pengalaman hidup. Tahun 2004 yang lalu. Saat ini aku sekolah di salah satu SMP yang ada di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Sekolahku letaknya jauh di luar kota, kira 20 km dari kota tempat tinggalku, dan sehari-hari aku pergi menggunakan bus jemputan sekolahku, dan dari sinilah kisahku bermula. Pada suatu siang saat di sekolahan aku dan teman-teman sedang istirahat di kantin sekolah dan sambil bercanda ria, dan saat itu pula ada guruku, berjilbab, sedang makan bersama kami. Pada saat itu pula aku merasa sering dilirik oleh ibu itu, panggil saja Santi. Bu Santi badannya langsing cenderung agak kurus, matanya besar, bibirnya tipis. Bisa dibilang Bu Santi memiliki bentuk tubuh yang diidam-idamkan oleh para wanita. Bu Santi adalah guru kelasku yang mengajar mata pelajaran bahasa Inggris. Dan dalam hal pelajarannya, aku selalu dipuji olehnya karena nilaiku selalu mendapat 8. Saat di dalam pelajaran sedang berlangsung, Bu Santi sering melirik nakal ke arahku. Bahkan terkadang dia suka meletakkan jari tangannya di area tengah bagian pangkal kaki. Tepatnya ya disitulah, kalian pasti tahu yang Mimin maksud. Dan sambil memainkan jari-jarinya di situ. Dan terkadang saya selalu salah tingkah dibuatnya. Maklum karena aku masih perjaka. Dan tingkah laku Bu Santi itu ternyata hanya aku saja yang tahu. Saat istirahat tiba aku dipanggil ke kantor oleh Ibu Santi, dan saat itu aku disuruh mengikutinya dari belakang. Jarak kami terlalu dekat sehingga saat aku berjalan terlalu cepat sampai tangan Ibu Santi menyenggol pusakaku yang saat itu sedang tegang akibat tingkahnya di kelas tadi. Namun bukannya kaget, reaksi Ibu Santi justru tersenyum dan wajahnya sedikit memerah. Sampai saat aku pulang menaiki bus jemputan kami, aku dan temanku duduk paling belakang. Sedangkan Bu Santi duduk di kursi deretan paling depan. Saat semua teman-temanku sudah turun semua, tinggal aku, Bu Santi dan supirnya, Bu Santi melirik nakal ke arahku, dan tiba-tiba ia langsung pindah duduknya di sebelahku. Dia duduk paling pojok dekat dinding, dan dia menyuruhku pindah di sebelahnya. Aku pun menanggapi ajakannya. Saat itu dia meminjam handphoneku, katanya dia mau beli HP yang mirip punyaku. Entah itu hanya sekedar alasan atau apa. Saat dia memegang HP-ku tiba-tiba HP-ku berbunyi. Dan deringan HP-ku saat itu berbunyi seperti wanita yang sedang bermantap-mantapan. Tanpa basa-basi Bu Santi langsung bilang, "Apa tidak ada yang lebih dari ini, Ibu mau dong?" Dengan nada berbisik, yang membuat nafasku semakin tak terkendali. Saat itu aku mengumpulkan semua keberanianku dan kupasang earphone. Aku perlihatkan pada Bu Santi sebuah rekaman video mantap-mantap yang ku dapat dari temanku. Tanpa aku sadari tangan Bu Santi langsung berkreasi di atas pusakaku yang saat itu memang sedang mengeras. Dan dia terkejut sambil berkata bahwa pusakaku itu besar. Padahal menurutku si pusakaku tidak terlalu gede-gede amat. Ya standar lah. Dan terjadilah percakapan yang lebih mendalam antara aku dan Bu Santi. Dia memancingku dengan mengatakan bahwa dirinya sama sekali belum pernah melakukan kerja kelompok dengan siapapun alias masih sangat perawan. Aku pun membalasnya dengan mengatakan hal serupa bahwa diriku juga belum pernah melakukan kerja kelompok. Jadi intinya kita sama-sama baru. Seperti tidak bisa menahannya lagi, Bu Santi lantas mengajakku untuk pergi ke hotel saja. Dengan sedikit keraguan aku beralasan bahwa aku tidak memiliki uang untuk menyewa kamarnya. Tapi balasan Bu Santi justru membuatku kaget. Dia siap membayar sewanya. Dan saat tiba di kamar hotel, ibu itu pun langsung beraksi tanpa basa-basi lagi. Ia melepas semua penutup satu persatu dan yang pertama ia lepaskan adalah jilbab yang menutupi kepalanya, lalu baju, kemudian rok panjangnya. Dan tibalah saat ia melepaskan bagian dalamnya. Yang kulihat saat itu adalah pemandangan yang begitu indah. Sebuah pemandangan yang tak pernah kulihat secara langsung selama ini. Pemandangan yang sungguh menggetarkan jiwa. Tinggal satu lagi, yaitu bagian penutup terakhir yang paling kunantikan. Tiba-tiba Bu Santi mengejutkanku dengan berkata, tidak mau membantuku. Tanpa basa-basi aku pun langsung membantu membuka barang paling antik itu. Setelah terbuka,
Aku pun hanya bisa melongo sejenak sebelum magnet besar menarikku untuk mendekatkan diriku pada Bu Santi. Di hari itulah status kami berdua sama-sama berubah alias sama-sama sudah bukan lagi barang baru. Tak tanggung-tanggung, sekali sewa kamar, kami saling berawat barang antik sebanyak 2 kali. Aku merasakan hal yang berbeda saat kerja kelompok yang kedua kalinya. Antara aku dan Bu Santi sudah tidak sama-sama canggung seperti yang terjadi pada kerja kelompok sebelumnya. Maklum, saat kerja kelompok pertama, barang antik kami masih sama-sama baru. Setelah selesai kerja kelompok, kami berdua pun sama tertidur lemas dengan posisi miring sambil berhadapan, dan dengan barang antik yang masih saling menyatu sampai kami sama-sama terbangun. Semenjak saat itu, hubungan kami sudah tak lagi seperti guru dan murid ketika kami sedang berdua. Namun, saat berada di kelas kami pun bisa menyesuaikannya. Kembali seperti status sebelumnya yaitu guru dan murid. Kami pun sekarang sering meluangkan waktu untuk jalan bareng, sering menginap di hotel lagi dan kerja kelompok bersama. Begitulah kisahku dengan Bu Santi yang secara tidak sengaja dipertemukan dalam situasi yang tidak seharusnya terjadi. Tapi aku menikmatinya.